Halo, kami dari mahasiswa asistensi mengajar Universitas Negeri Malang tahun 2024. Pada kali ini, kami akan membuat video tutorial mendesain tampak samping rumah menggunakan software AutoCAD. Oke, enjoy this video. Langkah pertama, kita copy terlebih dahulu denah lantai 1 dan 2. Selanjutnya kita putar denah ke arah dinding sebelah kiri menggunakan fitur rotate. Selanjutnya buat garis bantu untuk meluruskan antara denah lantai 1 dan 2. Untuk membuat garis bantunya menggunakan fitur X-Line. Selanjutnya buat garis bantu lagi untuk menentukan lebar dari denahnya. Selanjutnya buat garis bantu lagi untuk meluruskan letak tanah dasarnya. Untuk acuannya menggunakan letak dari tanah dasar tampak depan sebelumnya. Selanjutnya turunkan denah lantai 1 dan 2-nya untuk membantu mempermudah saat membuat tampak sampingnya. Untuk memindahkannya menggunakan fitur Move. Selanjutnya buat garis bantu untuk menentukan dinding yang akan terlihat pada tampak samping kiri. Untuk ketinggian atau elevasi dari dindingnya, menyesuaikan pada gambar tampak depan sebelumnya sebagai acuan. Hapus lebihan garisnya menggunakan fitur Trim. Selanjutnya objek yang terlihat pada tampak samping kiri adalah pilarnya. Buat garis bantu dengan fitur X-Line untuk meluruskan letak dari pilarnya. Selanjutnya sesuaikan ketinggian pilarnya dari gambar tampak depan sebelumnya. Untuk bentuk layer atau shape tekukan pada pilarnya sama dengan pada tampak depan. Buat garis bantu dengan fitur X-Line untuk meluruskan shape tekukan pilarnya. Gunakan fitur mirror untuk membantu membuat duplikat shape pada sisi sebelahnya. Hapus garis yang sudah tidak diperlukan menggunakan fitur Trim. Selanjutnya kita akan membuat shape atau tekstur pada bagian permukaan pilarnya. Untuk membuatnya gunakan fitur Offset. Offset sesuai dengan bentuk pilar pada gambar tampak sebelumnya. Hapus garis yang sudah tidak diperlukan menggunakan fitur Trim. Beri simbol pada pilarnya menggunakan fitur Hatch. Untuk simbolnya bernama Solid. Selanjutnya kita akan membuat dak betonnya. Buat garis bantu menggunakan fitur X-Line. Sesuaikan juga untuk lebar dari dak betonnya yang ada pada lantai 2. Sejajarkan lebarnya menggunakan fitur X-Line untuk membuat garis bantu. Hapus garis yang sudah tidak diperlukan menggunakan fitur Trim.
Selanjutnya kita buat bagian list plank-nya. Buat garis bantu dengan fitur X-Line. Pasang garis bantu pada setiap layer atau shape tekukan pada list plank-nya. Kemudian sesuaikan lebar list plank-nya dengan lebar dak beton yang terdapat pada denah lantai 2. Buat garis bantu dari fitur X-Line untuk meluruskannya. Selanjutnya bentuk tekukan pada list plank-nya. Sesuaikan dengan bentuk list plank yang terdapat pada tampak depan sebelumnya. Hapus garis yang sudah tidak digunakan menggunakan fitur trim. Selanjutnya buat dinding untuk bagian belakangnya. Buat garis bantu terlebih dahulu. Lalu sesuaikan letak dindingnya pada denah. Untuk elevasi ketinggiannya samakan pada gambar tampak depannya. Hapus garis yang sudah tidak digunakan menggunakan fitur trim. Selanjutnya kita buat kusen jendelanya. Kita buat dulu garis bantu untuk meluruskan letak jendelanya. Untuk elevasi ketinggian dari kusen jendela ini mengikuti pada gambar tampak depan sebelumnya. Sebelumnya kita sesuaikan lebar dari dinding lantai 2-nya. Untuk elevasi ketinggian mengikuti pada gambar tampak depan sebelumnya. Gunakan garis bantu untuk mensejajarkannya. Hapus garis yang sudah tidak digunakan menggunakan fitur trim. Kita lanjutkan lagi untuk pembuatan kusen jendelanya. Buat garis bantu terlebih dahulu. Hapus garis yang sudah tidak digunakan menggunakan fitur trim. Selanjutnya kita buat ketebalan kusen jendelanya. Gunakan fitur offset untuk membuat ketebalannya. Hapus garis yang sudah tidak digunakan menggunakan fitur trim. Beri simbol kaca dengan menggunakan fitur head. Untuk nama simbolnya yaitu arrow. Selanjutnya kita buat list plank pada jendelanya. Buat garis bantu untuk meluruskannya. Gunakan fitur X-Line untuk membuat garis bantu. Bentuk desain shape tekukan list plank-nya sama seperti pada gambar tampak depan sebelumnya. Selanjutnya untuk membuat list plank sebelah bawahnya dapat menduplikat dari list plank atas dengan menggunakan fitur mirror.
Selanjutnya, objek yang kelihatan pada tampak samping kiri adalah ventilasi dari kamar mandi. Gunakan garis bantu terlebih dahulu. Hapus garis yang sudah tidak digunakan menggunakan fitur trim. Untuk ketebalan kusennya 6 cm. Untuk membuat ketebalnya menggunakan fitur offset. Selanjutnya, hapus lebihan garis pada gambar. Buat garis pembagi pada bagian kacanya. Beri simbol kaca dengan menggunakan fitur hat. Untuk nama simbolnya yaitu aruf. Selanjutnya, copy untuk ventilasi sebelahnya. Hapus garis yang sudah tidak digunakan menggunakan fitur trim. Selanjutnya, kita akan buat atapnya. Pertama, kita buat garis bantu pada rencana atapnya. Untuk rencana atapnya, terdapat pada denah lantai 1 dan 2. Selanjutnya, kita buat garis bantu untuk menyesuaikan ketinggian atapnya dari gambar tampak depan sebelumnya. Selanjutnya, bentuk atapnya dengan menghubungkan pada garis tengah elevasinya. Selanjutnya, hapus garis yang sudah tidak digunakan. Selanjutnya, kita buat hubungannya. Buat segi 4 terlebih dahulu. Untuk membuatnya menggunakan fitur rectangle. Buat segi 4 dengan ukuran 10 x 20 cm. Pindahkan ke tengah ketinggian puncak atapnya menggunakan fitur move. Selanjutnya, buat garis lengkung menggunakan fitur arc. Klik pada sisi luar objek, lalu tarik sesuai dengan ketinggiannya. Selanjutnya, hapus garis yang bertabrakan menggunakan fitur trim. Gunakan fitur offset untuk membuat ketebalan pada hubungannya. Selanjutnya, kita akan membuat remnya terlebih dahulu. Gunakan fitur rectangle untuk membuat rem dengan ukuran 2 cm x 3 cm. Selanjutnya, kita buat gentengnya. Untuk caranya sama menggunakan fitur rectangle dengan memasukkan ukurannya yaitu 2 cm x 30 cm. Gabungkan genteng pada ujung rem. Lalu buat kemiringannya pada genteng menggunakan fitur rotate dengan angka kemiringannya -3 derajat. Selanjutnya, pasang genteng pada atapnya. Supaya kemiringannya genteng sama dengan atapnya, gunakan fitur align. Pindahkan genteng dekat dengan hubungan. Gunakan fitur move untuk memindahkannya.
Sesuaikan bentuk bubungannya dengan cara menarik garis lengkunnya ke arah atas. Gunakan fitur offset untuk membuat ketebalannya. Hubungkan garis dengan menggunakan fitur extend. Selanjutnya buat duplikat ganteng dengan menggunakan fitur copy. Gunakan fitur move untuk menggesernya. Geser duplikat ganteng sejauh 25 cm sesuai dengan kemiringannya. Selanjutnya kita atur jumlah dan jarak gantengnya. Caranya yaitu, setelah menggeser ganteng duplikat tadi, ketik huruf A lalu Enter, masukkan jumlah ganteng yang diperlukan lalu Enter, ketikkan jarak antar gantengnya yaitu 25 cm, terakhir Enter. Setelah muncul posisikan sejajar letak ganteng duplikat sebelumnya. Hapus lebihan ganteng dengan fitur trim. Selanjutnya buat list plangnya dengan ukuran 2 cm x 20 cm menggunakan fitur rectangle. Selanjutnya buat ganteng lagi pada sisi atap yang sebelahnya. Caranya sama seperti pembuatan ganteng sebelumnya. Selanjutnya hapus garis yang tidak digunakan menggunakan fitur trim. Copy denah dari tampak samping kirinya. Lalu ubah posisi denahnya menggunakan fitur rotate. Putar denahnya ke arah dinding samping kanannya. Selanjutnya sejajarkan menggunakan garis bantu dengan fitur X-Line. Selanjutnya buat garis bantu untuk meluruskan dengan gambar tampak sampingnya. Selanjutnya duplikat tampak samping kiri menggunakan fitur mirror. Selanjutnya sejajarkan gambar tampak sampingnya pada garis bantu yang telah dibuat. Selanjutnya buat garis bantu untuk menentukan dinding yang terlihat pada sisi samping kanannya. Hapus bagian objek yang tidak terlihat pada sisi tampak samping kanannya. Gunakan fitur trim untuk menghapus garis yang bertabrakan.
Selanjutnya kita kasih nama judul pada kedua gambar tampak sampingnya. Baik, untuk tampilan kedua tampak sampingnya seperti ini. Sekian untuk video tutorial kali ini. Terima kasih.